Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan lengkap, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqwa rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga, mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan malam hari ini di tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Dalam istilah haji namanya hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah adalah hari Tarwiyah, hari di mana Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya ya di malam ini. Nanti 9 Arafah itu dia baru diskusi sama anaknya. Dia merenung, berpikir gimana soal mimpi ini. Nanti baru pelaksanaan korban itu di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ada tanggal 8, 9, 10 ini hari-hari penting dalam ibadah haji. Tanggal 8 ini ada sunnah kita suruh mabit di Mina. Nih, cuman sekarang jarang digawe nih. Tanggal 8 Zulhijjah ini mabit di Mina ini jarang tergawe. Karena sekarang biasanya orang naik bis kan kalau ke Arafah tuh. Kalau naik bis biasanya kadakawa mabit di Mina, kecuali berjalan batis. Kalau berjalan batis dari Mekah itu jalan batis, kita ke Mina, ke Arafah, tapi lumayan perjuangannya ke jalan batis. Lumayan jauh. Ulun alhamdulillah jalan batis ulun. Jadi ulun alhamdulillah sampai istri terpisah. Istri naik mobil ke Arafah, ulun berjalan batis. Kenapa? Ulun pengen dapat sunnah mabit di Mina tadi. Cuman kalau ada istri mungkin agak sulit kan, berat soalnya nih perjuangannya. Perjuangannya lumayan, tapi alhamdulillah berhasil ulun. 8 tuh mabit di di Mina, baru subuh-subuh hari langsung kita berjalan batis nyambung ke Arafah. Baru nanti kita wukuf di Arafah. Baru sore jalan batis lagi. Jadi jalan kaki terus loh. Jalan kaki lagi ke Musdalifah untuk ngambil batu kan, untuk besok melontar jumrah. Jadi itu jalan batis terus tuh. Berapa hari itu jalan batis tuh? 8, 9, 10. 3 hari berjalan batis. Alhamdulillah, dikasih Allah tuh banyak pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa haji. Jadi rukun haji malam ini kita akan kaji tentang arti, makna dan pesan-pesan penting dari ibadah haji. Apa artinya, apa makna dan apa pesan pentingnya? Ya. Arti dan makna itu berbeda. Kalau arti misalnya huda, petunjuk. Tapi kalau makna, ada apa di balik petunjuk itu? Nah, itu namanya makna. Arti dan makna. Secara syariah,
secara syar'i yang namanya haji itu artinya adalah menziarahi ke Mekah dan Madinah, berziarah ke kota Mekah dan Madinah dalam hari-hari tertentu. Kalau umroh kan kapan waktunya bisa aja, kapan mau berangkat umroh berangkat. Tapi kalau haji ini hari-hari tertentu. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dimaklumatkan, diumumkan hari-harinya, ditentukan hari-harinya. Nah, biasanya dimulai dari bulan Syawal. Syawal, Zulqa'dah sampai Zulhijjah. Sampai pertengahan Zulhijjah sampai tanggal 13 hari tasyrik. Ini adalah pelaksanaan ibadah haji baru itu, setelah itu orang bulik. Jadi sampai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ini adalah bulan-bulan orang melaksanakan ibadah haji. Itu namanya haji secara syar'i, menziarahi kota Makkah Madinah pada waktu tertentu untuk melakukan ritual-ritual tertentu yang hanya ada di bulan haji aja. Apa itu misalnya wukuf di Arafah, itu kan ada di hari yang lain. Kecuali satu hari, dalam setahun hanya ada satu ibadah itu dikerjakan tanggal 9 Arafah, yaitu wukuf di Arafah. 9 Zulhijjah maksudnya, wukuf di Arafah. Ada ketemu hari-hari yang lain. Atau nanti orang mabit di Mina, atau orang mabit di Muzdalifah ngumpul batu. Baru nanti orang melontar jumroh. Itu hari-hari tertentu dan melakukan ritual-ritual tertentu. Kalau tawaf, sa'i, tahallul, itu dilakukan bulan-bulan yang lain. Itu kan umroh namanya. Umroh itu aja kan, kita mabit ngambil miqat, setelah itu kita tawaf, habis itu kita sa'i, tahallul, tuntung sudah. Tapi kalau haji ada tambahan. Ada tadi tanggal 8 Zulhijjah mabit di Mina, sunnahnya hari tarwiyah. Tanggal Zulhijjah kita wukuf di Arafah. 10 Zulhijjah nanti kita ada namanya kalau dia haji itu orang melontar jumroh. Kalau kita sini potong kambing, potong sapi. Kalau di sana orang melontar jumroh. Tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari ini. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Kalau di Mekah orang melontar jumroh. Kalau kita itu waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah kurban. Hebatnya bacanya sama tuh. Kalau kita menyembelih apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kada. Sama waktu orang melontar jumroh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama bacaannya. Sama bacaannya. Jadi memang prosesi kita ini perlu dipelajari. Itu sebabnya yang namanya ibadah haji ini dia perlu dipelajari, bukan hanya untuk orang yang pergi haji aja. Ini jangan sampai salah paham. Ada kita ini kadang-kadang tidak mau belajar tentang haji. Kenapa? Karena tulak haji juga, kasana pun jadi dipelajari. Padahal wajib dipelajari. Karena haji itu merupakan rukun Islam. Kayak kita sholat tuh Pak Sebulah. Kalau tidak menggawe rukun sholat, sah kada sholatnya? Tertinggal rukunnya. Kada sah sholat kita. Kada ada rukuknya kita sholat misalnya. Kada sah sholat kita. Kada ada sujudnya, kada sah. Tertinggal rukun-rukun sholat itu kada sah sholat kita kalau tertinggal rukun sholat. Nah, tertinggal. Sama dengan ibadah yang rukun Islam tadi. Ada kita syahadah, sudah kita gawe, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji juga harus tetap ini. Karena ini rukun haji, bahkan rukun haji dikatakan penyempurna, walaupun dia bagi yang mampu. Tapi paling tidak, meskipun kita tidak pergi haji, namun jiwa kita, jiwanya adalah jiwa haji. Jiwanya haji. Ada orang yang pergi haji, jiwanya kada haji, ada banyak. Pergi haji cuma untuk dapat gelar aja, pas malam minggu aja di HBI. Selamat datang haji. Nah, haji batu bara sekalinya ada. Sudah datang haji itu banyak dugem di barito di HBI itu. Selamat malam Pak Haji. Terus akan disebut ngarannya kan bos batu bara misalnya. Nah, lagi dugem di HBI sekalinya. Padahal Pak Haji bujur kenapa? Ya bujur kalau. Nah, karena ada orang pergi haji tapi jiwanya tidak haji, cuma sebatas lepas kewajiban. Yang paling banget itu sudahlah kada pergi haji, jiwa kada haji juga. Nah, ini banget lagi nih. Sudahlah tulak haji kada, jiwa haji kada juga pas sebelah. Luput dua-duanya. Minimal kita yang ketiganya nah. Walaupun kada pergi haji, tapi jiwanya haji. Nah, ini yang penting nih. Paling bagus pergi haji, jiwanya haji. Paling kada 3 sama 4 ini, jangan 1 sama 2.
Ya kalau yang paling parah itu berduanya. Sudah kena tulak haji, jiwanya kena haji pulang. Nah, parah benar. Ya kalau yang paling bagus itu pergi haji, jiwanya haji. Walaupun tidak pergi haji, jiwanya haji. Nah, bagaimana jiwanya haji ini? Nah, ini yang mau kita pelajari malam hari ini tentang jiwa haji, bisa kita pelajari dari arti, makna, dan pesan ini. Insya Allah kalau artinya, maknanya, dan pesan-pesannya dapat kita tangkap, kita orang yang punya jiwa haji. Kita ukur aja setelah ulun sampaikan ini, kita ngukur. Termasuk haji atau tidak kita ini, jiwanya. Jiwanya lah, jiwanya. Walaupun orangnya belum haji, tapi jiwanya haji. Kita perhatikan. Secara syar'i tadi, berziarah ke kota Mekah, Madinah, pada saat-saat tertentu dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Secara etimologi kata-kata haji itu, haji, hajja, hujjah. Artinya bicara. Itu katanya tuh. Jadi kata-kata haji itu berkaitan erat dengan urusan bicara manusia. Jadi sesungguhnya kalau orang pergi haji itu, yang pertama mau dibenahi adalah bagaimana kualitas bicara kita ini harus bagus. Tanda seseorang haji itu benar, baik, hajinya mabrur, dia tandirannya apa? Karena bicara kita ini menentukan apa isi otak, apa isi hati, dapat terlihat dari apa yang kita ucapkan. Maka seorang yang sudah haji itu, atau orang yang berjiwa haji, dia menjaga kualitas bicaranya. Kada mau berpandir nama barangan juga tidak mau. Itu orang haji itu. Kalau mau berpandir pada kada keron tampu itu kada sukanya mendengarnya, perginya kada maunya. Qalu salama. Setiap dia bicara, pasti kata-kata yang keluar tuh kata-kata yang baik. Makanya ketika orang datang bulan haji, dilarang oleh Allah 3, dilarang. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah 197. Musim haji adalah hari-hari yang dia maklumatkan. Barang siapa yang ada pada musim haji itu, fala rafasa, jangan dia berpandir jorok. Jadi orang haji itu kadang mau berkasa-kasa jorok itu kadang mau. Berpandir jorok kadang mau, aman membuka HP itu kadang mau lihat jorok-jorok. Di HP itu banyak yang jorok kalau. Kadang mau lewat. Kalau ada yang jorok lewat aja nah. Jangan Bunges. Jangan pindah dicangangi benar kalau handphone itu lengkap, surganya ada, nerakanya ada juga. Banyak nerakanya. Maksudnya surganya ada kalau dengar pengaji, dengar ceramah somat, ada banyak ceramah bagus-bagus deh. Tapi nerakanya banyak juga bang. Lebih banyak nerakanya kah? Nah, jadi Allah katakan kalau masuk bulan haji, wala rofas, jangan berpandir nang jorok. Itu berlaku bagi orang yang di Mekah sana lagi haji, yang kita di sini kayak itu juga. Kalau sudah masuk bulan haji itu dijaga bicara nih, jangan sampai ngomong jorok. Ngomong porno itu tidak boleh, berpandir porno itu tidak boleh. Rata-rata kalau orang pergi haji itu terpandir nang porno. Ulun pengalaman begitu 2011 pergi haji itu 2011. Sekamar itu kan ramai kalau asli kisah orang tuh jorok aja. Bah, ini gatal benar sudah nah. Sudah 10 hari kena tasantuh lebih ini ya, gatal sudah ya. Nah. Itu Pak, itu namanya rafas tuh. Kayak bergayaan ketawaan. Tidak boleh oleh dilarang bicara rafas ketika datang bulan haji. Yang di sana kayak itu, yang di sini kayak itu juga. Jadi kalau ada orang haji berpandir masih ngomong jorok-jorok ketujuh, ngomong jorok tuh dipertanyakan hajinya tuh. Tidak boleh seorang haji berpandir yang jorok itu. Walaupun bergayaan, banyak gayaan yang lain yang bagus. Rasulullah itu bisa juga bergayaan, tapi tidak pernah lelucon yang jorok-jorok tuh ada. Wah ini banyak kalau Ustadz kalau bapaknya jorok tuh ceritanya. Ustadz padahal berceramah juga anak lelucu tapi jorok. Tak cocok dah, betul kita tidak ajaran wala rafas. Jangan berpandir jorok. Nah, supaya orang jamaah tertawa jorok pandiran. Tidak cocok. Tidak dibolehkan oleh Allah yang kayak itu. Itu bukan kualitas orang haji. Seorang haji itu dia menjaga bicaranya wala rafas. Tidak mau bicara yang kotor.
memaki-maki orang, menyumpah-nyumpah orang tuh udah mau. Wala fusuqa, bicara yang fasik, bicara yang jahat, bicara yang kotor, ghibah, fitnah, hasad-hasud tidak akan dilakukan oleh orang yang punya jiwa haji. Sama waktu orang ke sana tuh, atau orang haji jangan sampai ngomong fasik, jangan hasad, jangan hasud, jangan ghibah. Nah, sesama kawan menggibah orang jagawian banyak benar baik. Kawan-kawan sekalian, waktu haji itu macam-macam kelakuan orang nih. Maka kita kasih lebih banyak diam, merenung. Jadi kalau melihatnya kada baik tuh, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, jangan sampai ikut yang kada baik ya Allah. Kita kalau kada menjaga diri Bapak, tutup pancing kita, umpat-umpat. Waktu dalam bus misalnya mau berangkat dari Mekah ke Madinah, ya sepanjang jalan tuh pandir jorok aja, ketawaan dalam bis. Tanya Pak Haji Mas kalau kada percaya. Beliau kada apa haji? Rata-rata kayak itu, ketawaan. Harusnya sepanjang jalan tuh kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Batu-batu, rumput-rumput semua jadi saksi kata Rasulullah. Ketika haji kita bertalbiyah, semua yang mendengar bersaksi semua. Ini kada dalam bis itu tertawaan, cekakak cekikik semua segala macam. Hah? Bericau dalam bis. Itu ada orang yang pergi haji atau umrah sama baik. Ini kadang-kadang mutawif tidak menjelaskan. Bapak Ibu tolong kita jangan bergayaan. Ini Makkah Madinah, banyak berzikir. Ayatnya begitu nanti nih. Kalau kita baca surah Al-Hajj ini kalau mau pergi haji umrah, amalkan. Insya Allah dengan pertolongan Allah sampai ke sana. Iya. Berkisah aja. Yang berzikir sepanjang jalan tuh Pak, kalau dihitung yang ada tuh pandirat, tertawaan dalam bis. Kadang-kadang ustaz memimpinnya berlucu-lucu aja dalam bis, tertawaan jamaah. Jadi kita diam aja. Padahal kata Allah wala rafas wala fusuk. Jangan bicara fusuk itu kan bicara kotor, bicara sia-sia, bicara bohong, bicara ghibah, hasad, hasud, fitnah. Tidak boleh ada ketika bulan haji. Kita yang di sini kayak itu juga menjaga. Wala fusuko, jangan berpadan yang kadang-kadang keruan. Wala jidal, jangan berhual. Kalau sudah masuk bulan haji, jangan berhual, jangan bertengkar. Belum apa-apa berhual sudah. Belum apa-apa berhual sudah. Sibuk soal kapan itu ada haji berhual sudah, ribut tengkar, di grup, sering serang-serang. Harusnya tidak boleh ribut berhual, tidak boleh bertengkar kita. Siapa yang mau Rabu silakan, siapa yang mau Kamis silakan. Tidak boleh kita ribut, tidak boleh kita menyudutkan orang, menyalahkan orang lain. Apa yang kita yakini, gawi aja. Orang yang gawi orang lain, jangan tapi kita sambati. Jangan berdebat, jangan berjidal. Ini bulan haji. Wala jidal, dilarang berhual di bulan haji ini. Dilarang berdebat di bulan haji. Kalau ulun ada Rabu bang. Hari Selasa ulun puasa Arafah. Karena pas keyakinan ulun pas hari di Mekah, bulan Arafah itu hari Selasa orang wukuf di Arafah. Yang ulun pahami kalau kita ini puasa orang kada wukuf lagi kan, ada sah puasa Arafah namanya. Karena puasa Arafah itu pada saat orang wukuf lah. Jadi ulun numpuk hari Selasa. Hari Rabu ulun berlebaran. Kebetulan khutbah ulun di Sentosa sana. Hari Rabu, hari Rabu berarti. Yang hari Kamis silahkan. Ulun sama mama ulun aja berbeda. Mama ulun anak hari Kamis, kenapa apa silakan mama aja. Mama buat mana kalau daus mana ulun hari Selasa sama aja ulun. Puasa Arafahnya, lebarannya hari Rabu. Kalau mama kayaknya hari Kamis aja, tidak apa-apa aja. Kita menghargai sebenarnya kan. Karena itu kan namanya umat. Biarkan kita dengan pendapat masing-masing. Kalau minta penjelasan baru jelaskan. Begini nama mak ulun, keyakinan ulun nih puasa Arafah itu adalah ketika orang wukuf di Arafah. Kalau kita puasa orang kena wukuf lagi lewat sudah waktunya. Iya uslah. Kayak apa kalau mama puasa Arafahnya hari Selasa tapi lebarannya hari Kamis? Soalnya di kampung ada dan hari Rabu lebaran jar. Di kampung mama lu kan di kampung. Ada orang Muhammadiyah sana musberataan di Jambi di kampung tuh nah. Ada di sini hari Kamis lebaran. Mama ikut puasa Arafah hari Selasa, lebaran hari Kamis gitu. Ada orang lebaran hari Rabu ya Pak? Gimana solusinya? Hari Rabu ada lebaran. Sudahlah yang penting mama. Apanya? Iya. Soalnya kalau ada kan Pak, itu ada kan khotbahnya apa segala macam itu. Mama ulun tuh bingungnya. Di sini kan ada orang yang nggak ada Rabu itu ada aja. Sudahlah tuh ke mama ikut hari Selasa puasa Arafah.
Hari Rabu libur, hari Kamis ikut sholat masjid. Itu Idul Adha. Kadang ada di kampung hari Rabu, ya sudah ikut aja lah aja dulu. Nah gitu Pak. Jadi tidak perlu kita berdebat karena Allah melarang. Wala jidal, wala rafasa, wala fusuqu, wala jidal. Nah, ini dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah. Jadi sama juga begitu. Kita di sini pun demikian. Masuk bulan haji, soal bicara kita jaga. Makanya di surah Al-Hajj, surah 22 ini ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hudu ila thayyibi minal qaul, wa hudu ila siratil hamid. Dan mereka, maksudnya orang-orang haji tadi nih, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Jadi orang haji itu dikasih oleh petunjuk kepada ucapan-ucapan yang thayyib, ucapan-ucapan yang baik. Itulah namanya haji. Jadi orang berjiwa haji itu kalau berpandir pasti thayyib omongannya. Pasti baik ucapannya. Nah, jangan sampai sudah haji tapi gawin menyambati orang aja. Sudah haji gawin gibah aja. Ini meleset ini tidak benar. Kalau sudah haji harus dijaga nomor satu soal kata-kata. Karena haji itu artinya bicara. Haji itu artinya hujjah, balighah. Orang yang berpandir tapi dengan dalil, dengan fakta, dengan data yang lengkap. Itu namanya hujjah. Hujjatul balighah. Orangnya namanya haji. Kerjaannya berhujjah. Dengan hujjah yang benar. Dakwah. Makanya orang haji itu pulang haji, dakwah dia. Pulang haji itu menjadi pendakwah. Pulang haji itu menjadi pejuang. Dulu begitu ulama-ulama zaman dulu, pejuang-pejuang zaman dulu demikian tuh pas pulang. Imam Bonjol cuma dalam sejarah kada dikisahkan. Imam Bonjol itu pergi haji dulu. Itu haji semua tuh. Imam Bonjol pergi haji, pulang dari haji ke Indonesia tanah air berperang melawan Belanda. Di Penogoro, itu haji tuh, haji di Penogoro. Pergi haji, pulang haji berperang melawan Belanda. Kayak Haji Madahlan, itu pergi haji duluan tuh. Pergi haji duluan, pulang haji berperang melawan Jepang, berperang melawan Belanda. Sama Hasyim Asy'ari demikian juga. Pergi haji, pulang haji berhadapan dengan Belanda. Nah, orang ini banyak pergi haji, pulang haji, dianya yang jadi Belanda. Pak hajinya yang jadi Belanda. Alhamdulillah, astagfirullah. Jadi kata Allah, wa hudu ila thayyibi minal qaul. Ucapan seorang haji harus ucapan yang baik. Jadi mulailah memperbaiki kualitas diri kita ini dengan memperbaiki cara kita berbicara. Dirimu diukur dari apa yang kamu bicarakan. Lihat ya, amal orang itu isi kepalanya politik kan pasti kalau pandir politik terus ada. Karena isinya politik, kalau berpandir tentang politik terus. Kalau sudah orang misalnya ekonomi, kalau berpandir tentang apa dia? Pasti tentang ekonomi. Kalau ilmuwan fisika segala macam, kalau berpandir tentang apa dia? Pasti tentang pengetahuannya. Bergantung isi. Apa yang ada di otak kita, itulah yang kita bicarakan biasanya. Oleh sebab itu, masukkan yang baik-baik supaya nanti keluarnya baik juga. Makanya orang pergi haji. Supaya selama di sana, masuk hal-hal yang baik dalam kepala kita nih. Masuk hal-hal yang baik. Sehingga waktu kita bicara, baik juga keluarnya. Ada terdengar ucapan-ucapan kotor selama di Mekah, selama di Madinah. Selama haji itu menjaga tutur kata, tidak pernah omongan menyakiti hati orang lain. Nanti kalau pengen insya Allah dikasih Allah kesempatan ke sana, saksikan aja betapa banyaknya manusia yang berpandir bebarangan aja, asal ngomong aja. Mulai di pesawat, masuk hotel, kemana, oh itu berpandir bebarangan aja. Tidak menjaga tutur kata yang baik. Padahal pesan Allah, orang yang haji atau orang umrah itu diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Jadi walaupun kada ke sana, di sini nih kita ucapannya baik, ucapan kita benar, hak ucapan kita itu kualitasnya sudah haji. Walaupun belum pergi haji, asal pandirannya baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini arti dari haji ya. Kemudian maknanya itu adalah menyadarkan manusia agar senantiasa selalu menjaga mulutnya. Haji itu maknanya menyadarkan manusia agar senantiasa menjaga mulutnya dan tindakannya. Dua yang mau dijaga nih, mulut kita dan tindakan kita. Wahudu ila thayyibi minal qaul, wahudu ila siratil hamid.
Mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Dan mereka diberi petunjuk kepada jalan yang mulia. Artinya orang yang haji itu tindakannya hanya akan mau melakukan tindakan-tindakan yang mulia. Dia akan jadi mulia dan dengan itu dia akan memuliakan orang lain. Orang haji begitu, tindakannya mulia. Selama haji nolong orang. Kada ada urusan yang lain kalau sholat, baca Quran, ibadah, tawaf, sa'i, tahlul, baca Quran, beribadah terus. Nolong orang lain, berkorban. Kada mau kita berbuat yang buruk selama haji. Menjaga semuanya. Kesabarannya dijaga. Keikhlasannya dalam berbuat dijaga. Semua kebaikan-kebaikan itu kita berjuang selama di Mekah. Jadi Mekah Madinah itu tempat berjuang melakukan tindakan yang baik. Melakukan tindakan-tindakan yang mulia. Itu dilatih di sana selama 40 hari 40 malam. Supaya waktu pulang itu terbawa. Terbawa ke wadah kita. Tetap terjaga, dilatih. Selama 40 hari. Kalau orang reguler kan 40 hari kan. 40 hari. Terjaga. Jadi orang haji itu bicaranya harus baik. Tindakannya harus mulia. Wahudu ila siratil hamid. Wahudu ila thayyib minal qaul. Wahudu ila siratil hamid. Dan Allah memberi petunjuk kepada mereka kepada ucapan-ucapan yang baik. Dan Allah beri petunjuk kepada mereka dengan tindakan-tindakan yang terpuji. Itu baru namanya haji. Ucapannya hak, tindakannya terpuji. Ini haji nih. Dengar pengajian, datang ke masjid, baca Quran, nolong orang lain. Itu namanya tindakan terpuji. Baru jujur namanya seorang haji. Ini arti dan makna dari haji. Sekarang pesan-pesan dari ibadah haji. Banyak sekali pesannya, tapi kita ambil 3 aja. Belum senang 3 aja. 3 ini ganjil, tanda kemenangan. Apa pesan yang pertama? Perbaikilah kualitas bicara kita. Itu pesan penting dari haji yang pertama. Perbaikilah kualitas bicara. Dari sekarang tuh belajar sudah. Amun bicara, usahakan bicaranya baik-baik aja. Jangan bicara yang buruk. Jangan bicara qaulul gururo. Jangan qaulul zur. Cerita ke surah Khat. Jangan bicara yang qaulul zur. Bicara yang kosong. Qaulul gururo. Bicara yang sia-sia. Tidak mau. Orang haji menjaga bicaranya. Harus baik ucapan kita. Perbaiki kualitas berbicara kita. Halo. Insya Allah kalau kita mau memperbaiki cara kita berbicara, nanti pelan-pelan tindakan kita akan jadi baik juga. Jangan dikira ada hubungannya. Ucapan itu akan mempengaruhi pribadi seseorang. Amun sering berpadan yang kada baik terus, jadinya kada baik terus juga itu. Amun rancak berpadan yang sia-sia, pasti perbuatannya pun sia-sia juga. Ini terkait nih, bicara lawan tindakannya terkait sekali. Lakukanlah, perbaikilah kualitas bicara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki kualitas amal ibadah. Tindakan tadi itu amal ibadah. Perbaikilah kualitas amal ibadah. Makanya kita disuruh Rasulullah 10 hari pertama ini disuruh beramal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Hari-hari yang mulia disuruh memperbanyak ibadah. Banyak puasa, banyak sholat, banyak mengaji, banyak bersedekah. Disuruh kita memperbanyak amal ibadah. Perbaiki kualitas amal ibadah. Dilatih selama 10 hari kalau kita. Amun di Mekah sana 40 hari, 40 malam. Disuruh memperbaiki amal ibadah. Di sana kan ada urusan yang lain. Kecuali urusan beribadah aja. Beribadah aja sama Allah. Urusannya sama Allah aja. Jadi kadang kalau orang kita nih kalau yang menyambil sana. Itu terkenal sudah di Mekah sana tuh. Yang paling suka selfie-selfie di orang Indonesia. Iya. Kalau kita pergi haji dia itu saksikannya orang umroh atau haji. Orang Indonesia itu sampai tawaf sama sebelah. Sampai handphone. Nah, lagi tawaf jar. Halo, ini nih mama lagi tawaf nih. Halo, papa lagi tawaf. Gimana? Padahal tawaf itu ibadah. Nah, kayak sholat ini juga. Tawaf itu kan kayak sholat ini juga. Itu ibadah. Sa'i itu ibadah. Ada orang sambil sa'i itu. Nah, video call, video. Bikin status. Mikir itu bagaimana. Makanya bagaimana mau kualitas kayak itu. Pas di Eropa wukuf orang disuruh berzikir, merenung kan. Disuruh wukuf itu kan. Suruh kita berzikir. Banyak zikir, banyak merenung, minta ampun sama Allah. Ini ada selfie terus, foto terus. Oh, kirim status.
lagi wukuf di Arafah. Nah, nih makanya. Foto tapi, ya Allah, di sana mau foto. Iya, banyak seperti itu, Pak. Makanya lu bukan ulun baik ya, tapi ini buat contoh kalau kita ke sana. Ulun alhamdulillah waktu haji itu selama 40 hari itu handphone enggak pernah aktif, mati handphone ulun. Jadi ulun pakai handphone itu hanya ngabari, waktu di Jakarta, abah mama ini ulun berangkat insyaallah, doakan selamat. Sudah sampai di Mekah, di hotel, abah mama ini sudah sampai di Mekah. Selesai, itu mati. Mati handphone tuh. Tidak pernah ulun gatuk-gatuk lagi handphone. Sampai setelah pulang sampai di Madinah, bandara Madinah itu mau ke Indonesia, baru handphone ulun buka lagi. Abah mama doakan insyaallah hari ini balik ke Indonesia. Cuma 2 kali aja handphone itu hidup, datang dan pulang aja. Latihan supaya komunikasi kita tuh sama Allah kuat. Jadi kan ada lagi urusan komunikasi yang lain, apalagi bahasa selfie. Maka ulun gak ada data ulun gak ada punya foto orang ngaji itu ada fotonya. Tidak ada fotonya ulun. Nostalgianya kada ada ulun punya foto tuh. Apa foto di mana ada, orang tidak ada fotonya. Satu pun tidak ada fotonya ulun. Tidak ada bawa kamera, kada bawa apa-apa. Ada fotonya di sini aja fotonya, ingatannya di kepala. Itu kita melatih supaya terbiasa melakukan sesuatu itu betul-betul niat kita maunya karena Allah. Dan itu tidak mudah. Kadang megang handphone 40 malam tuh Pak, 40 itu kada mudah. Teman-teman buka tas ulun. Buka handphone kada yuk. Buka handphone kada yuk. Itu ujian kayak itu tuh. Masuk kamar tas terbuka tas kan, ada handphone, terpegang juga handphone nih. Astagfirullah, tak jadi lagi. Itu begitu godanya kuat. Apalagi orang Mekah tuh begitu kita datang di hotel, yang pertama ditawarinya pulsa. Langsung Pak ya. Coba nanti kelipin umroh, begitu masuk hotel, haji, pulsa haji. Bujur kada? Bujur Pak? Nah coba tanya yang haji master yang siapa yang sudah pernah umroh. Begitu masuk hotel, Pak haji, pulsa. Langsung pulsa ditawarkannya. Nah, perbaiki kualitas bicara kita, perbaiki kualitas tindakan kita. Jadi nomor 1, perbaiki cara bicara kita. Yang kedua, perbaikilah kualitas amal ibadah kita. Yang ketiga, perbaikilah hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Itu pesan dari haji tadi. Pesan pertamanya bicara perbaiki, yang kedua amal ibadahnya diperbaiki, yang ketiga perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana caranya? Caranya 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika, maka salatlah engkau karena Tuhanmu. Jadi untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, caranya dengan memperbaiki kualitas salat. Perbaiki kualitas salat kita tuh. Bulan haji ini tingkatkan. Salat malam usahakan digawi bulan haji ini. Jangan semalam-malam kita tegawi salat malam, bangun malam. Walau 2 rakaat 1 witir, tapi saban malam selama bulan haji ini digawi terus. Harusnya begitu tuh. Jangan paraya sama sekali. Ada bedanya bulan haji dengan bulan-bulan yang lain. Ada bedanya. Buat dia memang betul-betul mulia bulan haji ini. Dikatakan bulan yang istimewa. Terutama 10 hari pertama awal Zulhijjah. Ini 8, masih ada 2 hari. Besok kebetulan Senin. Bagus kita puasa Senin. Misalnya kan, pas hari Selasa Arafah. Dapat 2 hari puasa, lumayan. Lumayan, bulan haji dapat 2 hari. Jangan peraya sama sekali. Kan ada puasa-puasa sama sekali. Hari Arafah kan ada puasa juga. Nah, hari Arafah kan ada tahu menahu. Tahu-tahu buat berkurban, minta kupon pulang. Kupon mana kupon? Kupon aja sekalinya. Jadi Allah katakan perbaiki hubungan kepada Allah dengan sholat. Jadi sesungguhnya itu bagaimana kualitas hubungan kita dengan Allah. Lihat bagaimana kualitas sholat kita itu. Kalau kualitas sholat kita masih buruk, berarti buruk hubungan kita kepada Allah. Kalau kualitas sholat kita itu biasa-biasa aja, berarti biasa-biasa aja hubungan kita kepada Allah. Tapi kalau sholatnya bernilai, sholatnya berkualitas, sholatnya hebat,
berarti hebat hubungan kita dengan Allah. Perbaiki sholat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sedangkan yang kedua, memperbaiki hubungan antar manusia, caranya dengan berkurban, wanhar, berkurban. Jadi berkurban ini bukan cuma sekedar motong daging aja, kambing, bagi-bagi kambing, bukan itu. Jadi pesan utamanya bukan berbagi-bagi daging. Pesan utamanya itu menyebarkan kasih sayang, memperbaiki hubungan antar manusia. Itu pesan utamanya. Barangkali lawan tetangga, lawan ada bataguran kalau antarkan daging ke rumahnya. Ini nagasan piala. Bukan dagingnya itu ya, utamanya bukan bagi-bagi daging. Utamanya itu memperbaiki hubungan antar manusia. Yang tadi bercakut, hampir bercakut. Yang tadi bermusuhan, hampir bermusuhan. Sekarang sudah berkasih sayang dalam ketakwaan. Saling bersayang-sayangan, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Simbolnya dengan berbagi daging tadi. Tapi mana sesungguhnya, tebarkanlah kasih sayang dengan orang lain. Apalagi sesama umat Islamnya. Jangan bermusuh-musuhan. Saling kita berkasih sayang. Itu pesan yang disampaikan oleh Allah lewat pengorbanan itu. Kurban itu wanhar, itu mengajar kepada kita memperbaiki hubungan antar manusia. Jadi kalau ada orang yang mampu berkorban, kada mau berkorban, dia telah memutus hubungannya kepada manusia. Padahal mampu berkorban, tapi kada mau berkorban, sama halnya dia telah memutuskan hubungan kepada manusia. Inna syani'aka huwal abtar, maka sesungguhnya mereka itu terputus. Yang kada mau sholat, putus hubungannya sama Allah. Yang kada mau berkorban, putus hubungannya dengan sesama manusia. Maka Allah mengatakan, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan diliputi kehinaan di mana saja kamu berada. Ini Allah yang menerangkan nih. Kamu akan diliputi kehinaan di mana saja kamu berada. Illa bihablim minallah. Kecuali orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Wa hablim minan nas. Kecuali orang yang menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Ini harus berjalan seimbang, harmonis, serasi. Tidak boleh kita ini asyik masuk cuma hubungan sama Allah aja dijaga. Sholat rajin, ke masjid rajin, mengajar rajin. Lawan tetangga berkelahi terus. Nah ini kita cocok nih. Sholat bagus memang. Mengaji bagus, ibadah hebat. Lawan tetangga karena pernah bertaguran. Lawan ading dang sanak berkelahi, ribut. Nah ini tidak benar ini. Hina kata Allah. Siapa yang memutus hubungan ini hina. Jangankan dua-duanya, salah satunya ditinggalkan, hina kata Allah. Kamu akan diliputi kehinaan di mana saja kamu berada. Mau di mana aja kamu berada, hina orang yang memutus salah satu hubungan. Karena boleh nih, dua-duanya harus berjalan seimbang. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada lagi orang tuh lawan manusia baik. Lawan tetangga baik, lawan keluarga baik, lawan kuitan baik, lawan kekawanan baik. Karena pernah sholat tapi ada juga kita modelnya kalau manusia ini macam-macam modelnya. Ada orang tuh baik benar. Baik benar, suka nolong orang. Baik benar, murah. Apa namanya, ringan tangan tuh. Mudah sekali bantu orang lain, nolong orang lain. Kada pernah ke masjid tapi orangnya. Kada pernah menampung masjid. Ini hina ajar Allah. Walaupun sebaik apapun, kalau kada sholat, hina dalam pandangan Allah. Jadi dua-dua ini dijaga. Inilah yang namanya pesan dari ibadah kurban ini, dari ibadah haji, supaya manusia itu menjaga hubungan baik kepada Allah dan menjaga hubungan baiknya antar sesama manusia. Perbaiki hubungan kelewat belum ini. Jadi pesan-pesan penting dari ibadah haji dan dilaksanakan. Jadi kalau seandainya tiga ini ada, maka terus selalu kita perbaiki secara besar. Itu berarti kita perlu laksanakan dalam belum pergi haji. Asal kualitas bicaranya dia perbaiki. Kada boleh lagi kepada membarangkan dua ini. Kul khairan aw yasmut. Katakan yang baik, kalau tidak dia menjaga peraturan. Setelah didengarkan kajian malam hari ini, boleh ditertata kalau bukan itu. Kada mau gibah. Gosip kada mau lagi tidak. Menyambat orang kada mau lagi tidak. Tidak mau dia. Berdusta kada mau lagi tidak. Kada mau lagi berdusta orang putih orang kada mau lagi tidak. Kada mau lagi tidak. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang baik, jadi orang yang benar, ini namanya haji. Kalau belum haji, terutama kualitas haji, kalau bicaranya dia perbaiki. Yang kedua, perbaiki kualitas amal ibadah kita.
harus meningkat. Berapa menit lagi? Harus meningkat amal ibadah kita di bulan haji. Amal ibadah harus meningkat. Maka generasi orang haji itu. Kemudian tidak sekedar meningkatkan amal ibadah, tapi kualitas batin juga meningkat. Nah ya, kalau ibadah itu kan zahir, kalau orang haji itu kan ibadah zahir. Tapi ada juga ibadah batin. Ada ibadah zahir, orang tawaf, sa'i, tahalul, mabit, wukuf, lempar jumroh itu ibadah zahir. Tapi ada juga ibadah batin yang menjadi kunci penentu. Apa ibadah batin ini? Kesabaran. Ibadah batin ini dengan pergi haji harus dapat kesabaran. Makanya ketika serasa pengorbanan itu, apa perkataan Nabi Ismail? Insyaallah minas sabirin. Walamma balagha ma'sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'mar fatajiduni insyaallah minas sabirin. Berarti betul salah kedua. Apa kata ketika Nabi Allah Ibrahim bersama Nabi Ismail, anak sudah mulai remaja, sudah bisa berusaha dengan orang tuanya, lalu orang tuanya bertanya kepada anaknya, wahai Ismail, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Tanzur madza tara, coba kau pikirkan apa pendapatmu. Apa jawabannya? Qala ya abati al-ma'tu umar, wahai ayahku lakukan perintah Allah. Tatajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan perintah Allah, insya Allah kau dapati aku orang yang sobat. Nabi Allah Ismail berkorban, dia korbankan jiwa raganya. Insya Allah minas sabirin, dan buahnya itu adalah kesabaran. Jadi tanda benar itu orang berkorban, tanda benar orang haji, lahir kesabaran. Semakin sabar menghadapi hidup ini, sudah hidup ujian banyak, macam ujian. Dengan ujian banyak insya Allah, ini yakin kita bertahan dekat dalam ujian. Dan ini memang bulan pengorbanan, ini jadi bulan perjuangan. Allah akan kirimkan ujian itu apa? Supaya kualitas kesabaran kita meningkat. Dan cuma zahirnya yang meningkat dalam ibadahnya, tapi ibadah batin meningkat kesabaran, keikhlasan. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Surah Ahad ayat ke-31. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah. Ikhlas. Jadi pergiannya itu ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau nanti berkorban ikhlas semata-mata karena Allah. Ini ada orang berkorban, minta inian, minta isinya, kena kepalanya antar ke rumah aja, kena daging tengahnya antar ke rumah aja, tapi tidak daging tengah aja. Itu tidak boleh, walaupun boleh makan sepertiga, kalau yang berkorban boleh makan daging sepertiga, tapi jangan memesan dahulu. Kena aja, misalnya kepalanya. Mungkin barangkali boleh aja, tapi jauh lebih bagus serahkan kepada si korban. Apa yang diantarkan ke rumah, apa yang kita ambil, itulah rezeki kita. Itu terbaik dari Allah. Latih jadi untuk ikhlas, sabar, ikhlas. Kemudian berkorban itu perhatikan rasa syukur. La'allakum tashkurun, supaya dari berkorban itu kalian jadi orang bersyukur. Jadi ibadah korban itu bukti bersyukur kepada Allah. Orang pergi haji itu bukti dia bersyukur, diberi rezeki lebih oleh Allah, berangkat haji karena syukur. Sabar, ikhlas, bersyukur. Ini pasti demikian orang yang haji. Jadi insya Allah kalau kita ini orang yang sabar, ada bersyukur, ikhlas berbuat sesuatu, itu kualitas diri kita adalah kualitas seorang haji. Mudah-mudahan walaupun belum haji, tapi kualitas diri kita adalah seorang haji. Ada satu cerita, ini ceritanya dulu kurang tahu kita kepada Allah. Jadi ada satu cerita satu sahabat dengan haji tahun berapa gitu. Ada orang bermimpi bahwa tahun ini katanya yang haji mabrur cuma satu orang. Kemudian kita cerita lihat tahun ini yang haji mabrur cuma satu orang. Kita tahu sepatu. Kita tahu sepatu itu yang haji mabrur. Yang lain itu tidak mabrur. Kalau orang yang tahu kan, kok cuma tahu sepatu. Setelah diteliti, ternyata tukang itu kan pergi haji. Dia tidak pergi haji. Tapi kenapa orang ini bermimpi, dia yang haji mabrur? Rupanya dia sudah mengumpulkan duit, tukang ini hanya sudah haji. Tetangga sudah rumah sakit perlu uang. Tetangga sudah rumah sakit perlu uang, akhirnya uang untuk haji jadi dikasihkan ke tetangga.
batal pergi haji, dia menolong tetangganya, menyelamatkan jiwa tetangganya. Kalau kali dikasih uang, kalau kau obat, mati tetangganya. Akhirnya uang tadi itu orang haji, dibatalkannya, dikasihkan uang itu kepada tetangga. Lalu orang berhenti, dia itu yang tadi juga buruk. Karena haji itu intinya pengorban. Berani mengalahkan kepentingan kita untuk kepentingan agama Allah, untuk kepentingan orang lain. Itu namanya orang yang berjiwa haji. Kurban itu mengantarkan kita punya jiwa pengorbanan. Kurban dan korban. Orang yang berkorban tertanam dalam dirinya semangat pengorbanan di jalan Allah. Mudah-mudahan ini tumbuh dalam diri kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah kualitas seorang haji yang mabrur. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.